Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, untuk memberikan waktu langsung kita lanjut sekarang babul i'rabi. Ai hadza babul i'rabi. Bermula ini itu bab i'rab. Nah, sesuai kesepakatan kalian yang baca kalian. Oke? Ustaz Keno. Nah, ntar kalau baru keterangan nih, ntar janolin biar dipasif. Nah, yang lain disimak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Babul i'rabi ai hadza babul i'rabi. Bermula ini itu bab menerangkan tentang bab i'rab. Al-i'rabu bermula i'rab fil lughati dalam bahasa, huwa ya i'rab at-tawwiru itu perubahan, awil bayanu atau penjelas. Penjelasan bukan jelas. Penjelasan. Awil Kan bayanu beda. atau penjelasan. Udah bocil disimak. Kan udah dikasih kitabnya kemarin. Emang dikasih ada enggak? Lu punya enggak? Jabir punya enggak? Ayo disimak kitabnya. Lu mana itu? Siapa? Bakhir. Belum ada. Bodoh. Yuk lanjut. Wal i'rabu dan bermula i'rab istilahi an-nahwiyina di dalam istilah ulama-ulama nahwu, huwa ya i'rab kama sebagaimana keterangan, Kama itu. kama itu sebagaimana keterangan qala yang berkata siapa musannif, huwa ya i'rab taghyiru awakhir. Bukanlah. Oh iya, kalau baca matanya ya udah ayo. Huwa ya i'rab taghyiru awakhiril kalimi, itu perubahan akhir-akhir kalimat. Kalim di sini kalimat. Jamaknya kalimatun. Kalim. Yo. Lihtilafil awamil, karena berbedanya amil-amil, ada khilati yang masuk alaiha atas kalim. Terus awakhir. Alaiha atas awakhiril kalim. Lafzon apanya, lafaznya, au taqdiron atau kira-kiranya. Al muradu Ini saya udah jelas kan? I'rab secara bahasa taghyir. Taghyir itu apa? Rubah. Nama lainnya bayan. Itu i'rab secara logat. Nah, secara istilah yaitu taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha. Perubahan akhir-akhir kalimat-kalimat karena beda-bedanya amil yang masuk. Mungkin zaitun bisa dibaca tun, bisa dibaca dan, bisa dibaca tin. Nanti ada penjelasannya. Itulah Nah, i'rab inilah intinya ilmu nahwu. Gitu loh, maka didahulukan. Maka nanti ada, kenapa ada marfu'atil asma, ada mansubatil asma, ya kan? Itu i'rab intinya. Nyambung nih, paham nih. Yang kecil-kecil paham. Jangan meleng. Alvin paham. Erwin. I'rab adalah perubahan akhir-akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk, simbolnya begitu. Oke, lanjut. al muradu bermula yang dimaksud, bil kalimi dengan kalim, guna di sini bab i'rab
Al ismu itu isim. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari'. Di annal i'raba karena sesungguhnya i'rab la yakunu itu tidak ada apa i'rab illa fihima kecuali itu di dalam isim dan fi'il mudhari'. Ya. Wa taghiru awarihima dan bermula Apaan? Awakhir awarih. Lu bacanya awarih tadi. taghiru awakhirihima Nah iya. dan bermula perubahan akhir-akhir isim dan fi'il mudhari'. Huwa ya perubahan al-intiqalu itu perpindahan minar raf'i dari rafa ilan nasbi kepada nasab wa minan nasbi dan dari perpindahan dari nasab ilal jarri kepada jar. Nahwu qoma zaidun itu seumpama lafaz qoma zaidun artinya qoma telah berdiri siapa zaidun zaid. Ya. Zaidun maka bermula lafaz zaid marfu'un itu yang dibaca rafa biqoma dengan lafaz qoma. Fa iza qulta maka apabila berkata siapa kamu darabtu zaidan pada lafaz darabtu zaidan fazaidun maka bermula lafaz zaidun allazi yaitu zaid kana yang ada apa allazi marfu'an itu yang dibaca rafa soro maka jadi apa allazi zaid mansuban itu yang dibaca nasab bidorobtu dengan lafaz dorobtu. Faqad taghayyara maka betul-betul berubah. Ya. Apa allazi? Apa zaitun? Apa zaitun? Ya nggak apa-apa, allazi kok boleh, cuman kasihan yang putih. Ya. Min halir raf'i dari keadaan rafa ilan nasbi kepada nasab. Likhtilafil awamili karena berbedanya amil. Likhtilafil amili. Likhtilafil amili karena berbedanya amil. Fa innal amila maka sesungguhnya amil allazi yaitu amil karena yang ada apa allazi yarfa'u itu merofa'kan apa allazi ikhtalafa itu berbeda apa allazi apa amil ikhtalafa itu berbeda apa amil fasara maka jadi fi maudhi'ihi di dalam peletakan itu tetap dalam peletakannya bukanlah maudhi' tempat fi maudhi'ihi di dalam tempatnya allazi apa amilul akhara amilun akharun yang lain akharu isim ghairu munsharif amilun itu apa yang soro yo teliti barangan yo apa amilun amil akharu yang lain nyambung kan pasti kede. Panas bu maka itu nasab. Fanusiba maka dibaca nasab apa lafaz zaidan dalam contoh darabtu zaidan. Pasti kede dulu. Mutola'ah ntar ya. Ntar enggak apa ntar saya jelasin. Ya terus. Wataqulu dan berkata siapa kamu marartu bizaidin pada lafaz marartu bizaidin artinya berjalan siapa saya bizaidin dengan bertemu dengan Zaid. Nih ini enggak sebelum ente lanjut tadi kan kalian sambil lihat ya maksudnya biar kalian baca langsung connect tujuannya di situ maksudnya mau mengonekkan kalian baca dan saya hakul yakin saya enggak paham yang barusan dibaca
Kalau connect pasti nggak begitu cara lu baca. Nih, mulai saya ulangi. Wa taghiru awakhirihima wal intiqal minar rafi ila nasbi. Ya oke? Wa minan nasbi ilal jarri nahu qoma zaidun. Oke? Gak usah saya artiin kan udah paham aja. Wa zaidun marfu'un bi qoma. Oke? Zaid dibaca rafa oleh qoma. Wa idza kunta darabtu zaidan. Kalau kamu berkata darabtu zaidan, fa zaidun alladzi kana marfu'an sara mansuban bi darabtu. Oke, paham? Namun kan walaupun saya jelasin, faqat taghayyara min khalir rafi lan nasbi. Kan lafaz zaid kita enggak bicara zaidun zaidan. Lafaz zaid itu rubah dari rafa ke nasab. Kenapa? Listilafil amil. Karena amilnya beda. Karena gitu aja terjemahan bebasnya. Fa inal amil alladzi kana yarfa'u ikhtalafa. Karena amil yang telah merofakkan itu beda. Kalau dalam koma zaidun dibaca dun karena dirofakkan koma. Begitu dorob tuh zaidan kan ikhtalafa, beda bukan lagi koma, tapi dorob tuh nyambung. Nah, itu maksud biar connect. Fasara fi mawdhihi amilun akhar. Maka adalah dalam tempatnya nasab amil yang lain. Karena amil yang lain manusibah. Nyambung no? Kalau koma zaidun kan amilnya koma. Kalau dorobtu zaidan kan amilnya zaid berarti dorobtu. Nah dorobtu kan amilnya berbeda dengan koma. Kalau koma fi'il tok, kalau dorobtu fi'il fa'il duduk maf'ul, makanya manusibah. Nyambung maksudnya. Nah kalau kalian kronologisnya paham, membaca kitab itu kalian akan bisa ngontrol. Oh ini saya salah, paham nggak? Nah supaya kalian connect, nyambung kaitannya siakul kalam itu kan harus serius. Paham kan maksudnya? Nah, kalau kalian udah paham ngajinya ya udah berhenti ngajar. Lah kan begitu lagi ngomong apa? Tinggal bongkar kitab-kitab yang gede. Karena alatnya udah jalan. Itu fungsinya ngaji. Makanya kenapa harus disiplin, kenapa harus ketat ya, untuk mengawal kalian sampai paham. Membaca kitab langsung connect itu sulitnya luar biasa gitu. Ya lanjut. Wataqulu dan berkata siapa kamu marartu bi Zaidin, pada lafaz marartu bi Zaidin. Kasoro maka jadi apa lafaz Zaid, mahfudon itu yang dibaca nasab, bil ba'i mahfudon yang dibaca nasab. Kalau ngopi aja ngapa? Lah iya, mungkin maksud artinya benar. Iya kan? Ayo. Mahfudon itu yang dibaca khofat bil ba'i dengan sebab ba. Wahwa dan bermula zaidun ba amilun itu amil gairul amili yang selain amil al awali yang pertama wasani dan amil yang kedua. Nah, amil yang pertama kan koma zaidun tadi koma. Amil yang kedua apa? Ali dilihat kitabnya. Amil yang kedua apa? Dorabtu. Sementara marartu bi Zaidin bukan amil pertama, bukan amil kedua, amil baru di. Oke, nyambung kan? Nah, kalau nyambung ini keren gitu lah yo. Wataqulu dan berkata siapa kamu ya beribu pada lafaz yadribu, artinya sedang atau akan memukul. Fahaza maka bermula ini lafaz yadribu fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' marfu'un yang dibaca rafa. Wataqulu dan berkata siapa kamu la yadriba pada lafaz la yadriba. Ayo. Fayasiru maka jadi apa lafaz yadriba mansuban, jadi itu mansuban dibaca nasab. Dilan dengan lan. Walam yadrib dan pada lafaz lam yadrib. Fayasiru maka jadi apa lafaz lam yadrib majzuman itu yang dibaca jazm. Bilang dengan lam. Ya.
Wa qauluhu dan bermula ucapannya musannif ad-dakhilatu yaitu lafaz ad-dakhilatu alaiha lafzan yaitu lafaz ad-dakhilatu alaiha lafzan li'annal awamila itu karena sesungguhnya amil-amil la takunu itu tidak ada awamil illa qablal mughayyarati Ya. kecuali Ngantuk. Baru ngantuk mughayyarati lu nanya. Mana roti gua? Lu kenapa roti gua rasanya ada roti tadi. Orang mughayyarat roti ya. Ayo terus. illa qablal mughayyarati kecuali itu di dalam sebelum dirubah. Lafaz yang dirubah. Lafaz yang dirubah. Nyambung gak maksudnya? Li'annal awamila la takunu illa qoblal mughayyarat. Amil itu pasti jatuh sebelumnya lafaz yang berubah. Koma sebelum zaidun, dorobku sebelum zaidan, bi sebelum zaidin. Ngerti kan? Jadi amil itu sebelum lafaz yang dirubah tadi. Itu maksudnya. Konek kan? Nah, itu loh maksudnya. Kalau konek enak. Yo. Kama sebagaimana contoh masalna yang telah menyentuhkan siapa kami. Pada ma itu enggak ada. Ai masalna. Takdirkan sendiri. Paham? Nah, ayatnya enggak ada. Takdirkan. Begitu loh. Ayo. Fahiya maka bermula awamil Ya. dakhilatun itu yang masuk alaiha atas awakhiril kalim. Ya, berarti alaiha itu alas kalim zaid gitu. Zaidun, zaidan, zaidin ini masuk dalam contoh kama masalna. Nyambung. Oh. Wa qauluhu dan bermula ucapan musannif lafzun au takdiran yaitu lafaz lafzun au takdiran yakni itu menghendaki siapa musannif annal i'raba pada sesungguhnya i'rab yakunu itu ada apa i'rab malfuzon itu yang dilafazkan bihi dengan i'rab Apa bihi? Tunaibul fa'ilnya malfuzon yaitu isim maf'ul. Isim maf'ul itu bisa beramal seperti fi'il. Tapi fi'il mabni majhul maka bihi menjadi naibul fa'ilnya. Gitu loh. Ayo. apa bihi dengan i'rab kama taqaddama sebagaimana contoh taqaddama yang telah lalu fil misali dalam contoh. Itu sebenarnya fil mufuli dalam contoh-contoh. Kalau ada yang redaksi yang lain fil amsilati, ya itu lebih keren. Fil musuli dalam contoh-contoh. Ya, zamannya misal itu. Fayakunu dan ada apa i'rab muqaddaran itu dikira-kirakan. Idza kana apabila ada apa amil idza kana apabila ada fi akhiril ismi dalam akhirnya isim apa alifun alif Fi akhir ismi itu fi akhiril ismi itu tetap dalam akhirnya isim apa alifun alif au yaun atau ya nahu qomal fata itu sebagaimana contoh qomal fata. Qoma telah berdiri siapa al fata pemuda. Wadorotul fata dan lafaz dorotul fata. Artinya telah udah itu dulu udah kepanjangan enggak? Kalau dijelas-jelasin ya kan? Kalau cuma baca mah gampang. Ini berarti kan ini bab i'rab, ya kan? Tadi udah dijelaskan. Apa itu i'rab? Menurut bahasa taghyir wal bayan, perubahan. Kan gitu. Ini intinya ilmu nahwu. Kalau menurut istilah ilmu nahwu yaitu taghyiru awakhiril
Kalim, ini gue tulis biar paham. Gampang. I'rab itu adalah intinya taghyiru, yang intinya taghyir. Merubahnya kan awakhiril kalim. Perubahan kalimat. Jadi ini nahwu itu hanya bahas sebenarnya. Bahasa itu akhir kalimat. Jadi Zaidun, Zaidan, Zaidin, Zaidan kan utuh. Beda sorok. Sorok itu kan perubahannya total. Kalau ngerti? Nah, kenapa rubah? Maka nanti perhatikan. Awakhiril kalim, yang dimaksud kalim di sini hanya dua. Pertama isim, yang kedua adalah fi'il mudhari', gak sembarang fi'il. Loh, hanya ini doang, perhatikan. Kalian kuasai itu, yang rubah itu. Padahal kemarin dinyatakan kalimat kan ada 3. Isim, fi'il, huruf. Kan gitu kan? Nah cuman yang mendapat porsi i'rab itu cuma 2. Isim sama fi'il mudhari'. Fi'il madhi enggak, fi'il amar juga enggak. Nyambung itu. Nah, kenapa bisa berubah? Ikhtilafil awamil. Karena amilnya beda. Nah, harus jelas nih ya. Ikhtilafil awamil ini contoh kan. Karena bedanya amil karena amilnya beda-beda. Kamu kan gitu terjemahan bebasnya. Nah, rubahnya tadi ini belum kelar emang. Ada lafdzun au taqdirun yang baru dibaca Mas Eno. Isim itu nanti ada nahu al-fatah nih, perhatikan. Dicontohkan. Benar-benar dihapus sih, biar hilang. Contoh yang pertama tadi adalah perhatikan, koma Zaidun. Fokus kepada lafaz Zaid. Zaid ini sebelum ada koma nggak bisa apakah dibaca dun. Ini contoh yang berikutnya ini dorobtu Zaidan kan. Namun saya belum harokatin dulu. Marortu di Zaidin. Tuh. Nih. Sebelum ada dorobtu, sebelum ada marortu di ya Zaid ini nggak bisa nih, ini belum saya harokati. Ini loh, koma Zaid, baik Zaid yang pertama, yang kedua atau yang ketiga. Sebelum kalimat ini ada, ya ini nggak bisa dibaca bunyinya. Ngerti maksudnya? Nah begitu Zaid didahului oleh koma, maka koma ini kan berarti fi'il, kata kerja, butuh fa'il, maka Zaidun sebagai fa'il. Nah baru bisa dibaca dun. Sebelum ada koma nggak bisa. Nyambung. Dorobtu Zaidan. Sebelum ada dorobtu nggak bisa dibaca dan. Marortu bi Zaidin, sebelum ada bi Zaid ya belum bisa dibunyikan din. Nah perubahan dari Zaidun, Zaidan, Zaidin, inilah namanya i'rab. Jadi i'rab nahwu itu yang dibahas hanya awakhir kali, huruf akhir. Zaidnya itu butuh. Paham maksudnya? Umpamanya Zaid kalian ganti umpamanya Muhammadun. Umpamanya ini hurufnya banyak.
koma Muhammadun, dorabtu Muhammadan. Ini yang robahnya dalnya. Di sini pun sama. Muhammad. Kalau dia berarti bi Muhammadin. Mem ha mem utuh. Tetap dibacanya sama. Nyambung nih. Itulah i'rab. Jadi ilmu nahwu itu hanya ngurus vokal. Vokal itu bunyi bacaan yang ada pada akhir kalimat. Itu nisbatnya Zaidun ya jal, Muhammadin ya sama jal, betulan sama. Paham itu? Nah, maka di sini ada khilati alaiha yang masuk. Artinya Zaidun itu yang dipengaruhi. Maka awamil la budda qablahu. Kan gitu tadi. Ngerti? Qoblal mughayyarat. Nah, ini mughayyar namanya. Lafaz yang dirubah yang bunyinya setelah koma bunyinya dun, setelah darabtu Zaidan, dan setelah bi Zaidin. Bi itu sebelumnya Zaid, darabtu itu sebelumnya Zaid, koma itu sebelumnya Zaid. Itu yang dimaksud apa tadi bahasa di situ? Di anal awamila la takunu illa qoblal mughayyarat kama masalna. Ngerti maksudnya? Maka fahiya dakhilatun 'alaiha. Qoma darabtu marabtu bi. Ini semuanya dakhilatun 'alaiha. Masuk kepada lafaz ini kan 'alaiha. Kenapa ha? Kalimat awakhir dalam taghiru awakhir kalimat lagi. Nyambung nih. Nah, rubahnya ada kalanya nanti dibahas lafdun, Zaidun, Zaidan, Zaidin. Ini kan jelas rubahnya. Itu yang baru mau dibaca. Terus saya sudahan karena kepanjangan nanti. Nyambung ya? Paham ya? Ini kudu langsung kalian klik, langsung kalian paham. Termasuk Erwin, termasuk Alvin. Ya termasuk Japir, biar ngajinya serius. Termasuk juga Andri. Gitu loh. Oke? Ya Andri mau udah lulus ya? Oh iya, Andri mau udah meluluskan diri. Adik, lu ngaji biar serius. Jangan cengengesan bercanda melulu. Gitu. Oke, lanjut no. Lu kelarin deh baru aksamu ntar ganti. Nih. Itu kemari lah, gua nganterin dulu. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bismillah sekali ya, bismillah dulu. Ntar kalau mau alifu lagi kelar-kelar atau Nahu qomal fata wa darabtul fata wa marabtu bil fatha bil fata. Yo, Fal fata maka bermula lafaz. itu artiin dulu lah. Qoma telah berdiri siapa al fata seorang pemuda. Ya. Wa darabtul fata dan telah memukul siapa saya al fata pada seorang pemuda. Wa marartu bil fata dan lafaz marartu bil fata artinya berjalan siapa saya bil fata bertemu dengan seorang pemuda. Fal fata maka bermula fata ba'da qoma yang di dalam setelah lafaz qoma fa'ilun itu fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatur raf'i dan bermula alamat rafa fihi di dalam lafaz fata ad-dhammatu itu dhamma muqaddaratun qaddaratan hal yang dikira-kirakan. Sifat dari
alamatur rofi dan bermula alamat rofa fihi dalam fata ad-domatu itu doma muqaddaratan hal yang dikira-kirakan. Wa ba'da dorobtu dan di dalam setelah lafaz dorobtu maf'ulun itu menjadi maf'ul wa huwa dan bermula al-fata mansubun itu yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbi dan bermula alamat nasab fihi di dalam fata al-fathatu itu fathah muqaddaratan hal yang dikira-kirakan. Ya. Wa ba'dal ba'i dan di dalam setelah ba mahfudun itu lafaz yang dibaca khafat. Wa alamatul khafdi dan bermula alamat khafat fihi di dalam fata al-kasratu itu kasrah muqaddaratan hal yang dikira-kirakan. Wa amma ma dan adapun bermula lafaz Isim. Langsung ceplosin aja ma itu isinya isim. Karena udah nggak lain selain isim. Amma ma dan bermula adapun bermula isim fi akhirihi yang itu tetap dalam akhirnya ma yaun bermula ya. Nahul qadi sumpama lafaz qadi artinya hakim. Fayuqaddaru maka dikira-kirakan fihi di dalam Nahwil qadi nahwil qadi atau ma akhiruhu yaun. Apa ar-raf'u rafa wal qabdu dan khafat. Wayazhar ini keranjingan namanya ibu fa apa manggil majul dulu. Wayazharu dan jelas fihi di dalam ma fi akhirih yaun apa an-nasbu nasab. Nahu qomal qadi seumpama lafaz qomal qadi artinya qoma telah berdiri siapa qadi hakim. Kalau qadi maka bermula qadi fa'ilun itu fa'il marfu'un yang dibaca rafa. Wa alamatur raf'i dan bermula alamat rafa fihi di dalam qadi ad-dhamatu itu doma muqaddaratan hal yang dikira-kirakan. Fil ya'i di dalam ya. Wa marartu bil qadi dan seumpama lafaz marartu bil qadi. Ya. Fal qadi maka bermula qadi mahfudun itu dibaca khafat. Itu yang dibaca khafat. Mahfudun itu yang dibaca khafat. Wa alamatul khafdi dan bermula alamat khafat fihi di dalam marartu bil qadi al kasratu itu kasrah muqaddaratan hal yang dikira-kirakan fil ya'i di dalam ya. Wa ra'aitul qadiya dan seumpama lafaz ra'aitul qadiya. Kalau qadiya maka bermula lafaz qadiya maf'ulun wa ra'aitu dan telah melihat siapa saya al qadiya pada qadi. Kalau qadiya maka bermula lafaz qadiya maf'ulun tuh yang itu menjadi maf'ul. Maf'ulun ay maf'ulun bihi gitu aja ribet amat sih. Maf'ulun ay maf'ulun bihi itu maf'ul bih. Kan ra'aitul qadiya kan gitu kan? Gitu loh. Wa huwa dan bermula qadiya mansubun itu yang dibaca nasab. Wa alamatun nasbihi dan bermula alamat nasabnya al qadiya al fathatu itu fathah. Wahia dan bermula fathah zahiratun itu yang jelas. Wakadzalika dan seperti itu juga isim maksur apa qadi al-fatah aidon hale juga sebagaimana qadi dan fatah al-fi'lul mudhari'u bermula fi'il mudhari'. Jadi tepatnya ya udah sama aja udah ayo. Yakunu ada apa fi'il mudhari'? Ya. Apa alirobu? Oh ya. Yakunu itu ada apa alirobu irob fihi dalam fi'il mudhari'. Zahiran itu jelas. Oh. Nahu yazhabu sumpama lafaz yazhabu artinya sedang atau akan pergi.
siapa fulan. Wala yazhaba dan contoh lafaz la yazhaba artinya tidak akan pergi siapa fulan. Fayakunu dan ada apa fi'il mudhari muqaddaron itu yang dikira-kirakan idza kana apabila ada fi akhirih dalam akhirnya fi'il itu fi akhirih itu tetap dalam akhir fi'il mudhari apa alifun alif. Nahu Zaidun la yakhsha, seumpama contoh Zaidun la yakhsha. Zaidun bermula Zaid, la yakhsha itu tidak akan takut. Siapa Zaid? ya. Lalu bahas khusus terus. Fayakhsha maka bermula lafaz yasha fi'lun mudhari itu fi'il mudhari mansubun yang dibaca nasab bilan dengan lan. Wa alamatu nasbihi dan bermula alamat nasabnya yakhsha al-fathatu itu fathah muqaddaratan hal yang dikira-kirakan. Qauluhu wa kita dulu. Ini jelasin dulu lah. Iya kan? Nah perhatikan, nanti i'rab terbagi dua. Bukan nanti ya, sekarang. Kan tadi ada lafdzun au takdiron. Dengerin. Maksudnya lafdzun itu apa? Jelas. Perubahannya doanya jelas. Gitu loh. Perhatikan. Nih. Ini lah. Ini kan koma. Nah nih. Kan tadi taghyiru awakhir kalimi setelah awal menikah berarti ada kan lafdzun au takdiron. Lafdzun ini gampangannya dohiron. Gitu loh. Kalau mu'annas ya dohirotan. Takdiron itu kak membandingnya dalam mukot jarotan atau mukot jaron, tergantung ini dohiron ini mukot jaron dikira-kirakan nih. Nih koma zaitun kan jana. Sekarang pembandingnya ini namanya i'rabnya lafdzun. Sekarang umpamanya koma al-fatani, nah, hilang ini. Tuh, dorabtu al-fata, marortu bil fata. Perhatikan, koma al-fata. Siapa? Dorabtu pada al-fata juga. Begitu maror tu bil fata. Lu lihat ujungnya. Sama kan? Paham kan? Nah, tapi beda, bukan sama. Kalau koma al-fata rofa. Fa'il kan? Tandanya doma. Tapi domanya mukot jaro. Nyambung. Jadi al-fatah bukan nasab, rofa. Nah kalau ini kan Zaidun Muhammadun jelas. Oke? Dorob tu al-fatah nasab karena maf'ul. Cuman tandanya fathah. Tapi fathahnya mukot. Nah mukot jadi lu mukot takdiron. Paham nih perempuan? Ayo. Dipaham Pak? Ku paham? Dipaham. Bil fatah dibaca der. Khofat atau nama lainnya khofat jer. Pakai kasroh juga. Ini dibaca apa? Dibaca fathah apa? Bukan fathah, kasroh. Cuman kasrohnya mukot, sama tasnya mukot jaro dah tulis. Ini dalam dalam isim i'rab terbagi dua. Gitu loh. Maksud terbagi dua. Ada i'rabnya jelas, itu lafdzun atau dohiron. Paham ini? Lu paham tuh? Lu don. Munjiri. Tuh. Begitu juga dalam isim. Tuh, ini lu belum. Nih.
Isim umpamanya tadi contoh yang jelas yadribu. Umpamanya Zaidun yadribu. Terus Zaidun la yadriba. Nah, ini Zaidun lam yadrib. Berarti kan ini Zaidun yadribu sebelumnya nggak ada amil lain. Berarti kan nggak ada amil lain, maksudnya amil lain sebelum yadribu Zaidun, tapi Zaidun nggak mempengaruhi kepada lafaz yadribu. Ngerti? Karena yadribu fi'il yang mempengaruhi. Ya kalau nggak yang menasabkan, yang menjazmkan. Sementara Zaidun itu kalimat lain yang nggak mempengaruhi kepada i'rabnya lafaz yadribu. Nyambung nih. Nah, yadribu secara fi'il mudhari rafa, karena nggak kemasukan yang menasabkan, yang menjazmkan. Namun secara mahal, berarti kan secara mahal di mahal rafa, kok mahal Pak? Khobarnya Zaidun. Paham? Nah, jumlah fi'liyah memukul siapa huwa kepada Zaid. Nah, begitu kemasukan lan, berarti kan bermula Zaid, layadriba itu tidak akan memukul. Nah, yang tadinya bu berubah menjadi ba karena kemasukan lan. Oke? Yang bawahnya lam yadrib sukun. Oh, itu loh. Nah, robanya fi'il itu beda dengan robanya isim. Kalau isim rofa, nasab, khofat. Kalau isim, kalau fi'il rofa, nasab, jazm. Oke? Nyambung nih. Nah, perubahannya buba abak sukun apa? Ya kan? Iya kan? Nah, ini namanya perubahannya lafdon. Oke? Nyambung nih. Nah, isim juga ada yang lafdon. Nah, isim ada yang muqaddaron. Fi'il juga ada. Loh, turun lagi. Ini umpamanya Zaidun yakhsha. Bermula Zaid, yakhsha itu takut. Ini yakhsha. Di sini umpamanya Zaidun kemasukan lan, la yakhsha. Tetap baik. Nah, kalau lam dibuang alifnya. Nah, pendek. Lam yakhsha. Ini begini. Ini miring. Alpin. Lu berartiin. Nah, lu bisa nggak yang tadinya miring menjadi lempeng? Lu paham nggak? Nah, miring stres. Kalau lempeng, bener. Paham? Tuh, berarti kan ini ada alif yang dibuang. Paham gak nih? Maka fi'il mudhari terbagi dua. Ada sokheh akhir, ada mu'tal. Mu'tal itu yang akhirnya berupa alif, waw atau iya. Makanya mu'tal ada 3. Kan keder kan? Udah ikutin dulu pelan-pelan. Itu loh maksud saya. Oke? Nah, ini utuh kecuali jazm. Ini namanya yang 2 ini. Muqaddar. Kalau mu'talnya alif, kan isim mangkus belum tadi, iya kan? Isim mangkus, ini kan koma al-fatah. Nah, sekarang saya contohin ini isim maksur, yang akhirnya berupa alif. Ini al-fatah semua, ini 3. Itu namanya disebut isim maksur. Apa itu maksud? Diringkas. I'rabnya diringkas pada alif. Isim kalau akhirnya berupa alif namanya isim maksur.
Oke? Nah ada isim yang akhirnya berupa ya, namanya mangkus. Nah ini contohnya. Koma apa? Contohnya nggak tadi situ? Koma kasih al kodi. Kalau ada alnya begini nulisnya. Komal kodi sukun. Roa itu al kodiyah. Nah ini. Begitu maror tuh tetap bil kodi. Sukun ini jelas. Nah ini lafaz al-qadi ini yang huruf akhirnya ya, namanya isimnya mangkus. Oh, mangkusun. Itu aja. Kadang-kadang kalau nggak ada alnya qadin. Qadin nggak ada ya-nya. Di sini qadian. Nah, di sini tetap biqadin. Tuh begini. Ini cara menulisan. Kemarin dibahas panjang lebar lengkap dalam kawakib. Oh gitu loh. Ini harus kalian mainkan, harus matang benar supaya paham, betul-betul paham. Tuh. Oke, Kang lagi. Bib Yahya. Jam berapa? Udah, sekarang wa kesamuhu klarin. Kamu tahlil. Kevin sekarang. Oh. Nih. Udah bisa semuanya. Lu majuan dikit. Mundur dikit no ente. Kalau apa mundur aja. Wa kesamuhu lah besok gantian mundiri pakai bahasa Sunda ke naon-naon. Kurang mah paham. Mana yang di bahasa Sunda? Odon mah wah. Kula ungsir apa ngeri bahasa Jawa. Sok siang di bahasa Jawa di urang terang. Ayo. Bermula ucapannya musonef berkata siapa musonef. Lu jangan ikut-ikutan dia apa? La ilaha illallah. Bermula ucapannya musonef waqsamuhu arbaatun waqun wa nasbun wa qablun wa jazmun. Waqsamuhu dan bermula bagian-bagiannya i'rab arbaatun itu 4. Waqun yaitu rafa, wa nasbun dan nasab, wa qablun dan khafat, wa jazmun dan jazm. Yakni menghendaki siapa musonef pelan-pelan anna aqsamal i'rabi pada sesungguhnya bagian-bagian i'rab arbaatun itu 4. Rafun yaitu ar-rafu yaitu rafa, wa nasbu dan nasab, wal qablu dan khafat, wa jazmu dan jazm. Wa qad taqaddama dan betul-betul telah lewat. Apa annal ladzi sesungguhnya lafaz yaitu huruf yang masuk yaitu huruf yang masuk pada memang ada hunya. Udah masalah belum? Mana sih ada hu? Mana? Wah, kitab yang lain ada emang. Kitab kalian kan nggak ada ya? Ya udah hu pada al-ladzi. Huruf masuk pada al-ladzi apa al-i'rabu i'rab. Kali ini dari nyatanya bayan dari al-ladzi. Kali ini bayannya dari kalimat-kalimat. Innama huwa sesungguhnya. Awas apa? Annal ladzi yadkhulul i'rabu minal kalimi. Coba jangan asal jeblak, kudu disarkis yang benar. Innama huwa sesungguhnya. Itu sesungguhnya itu khobarnya annal ladzi, khobarnya anna.
Ayo. Nama huwa itu sesungguhnya kalim. Al-ismu itu isim. Innama huwa itu bahwasanya bermula alladzi. Lu pasti nggak paham. Nih dengerin, langsung saattiin. Kemarin dibahas wakot takot jama yang barusan itu lah, bukan kemarin, barusan dibaca Seno. Wakot takot jama annal ladzi yadkhulul i'rabu minal kalimi innama huwa al ismu wal fi'lul mudhari'. Barusan dibahas ini dalam awal-awal tadi baca kita. Sesungguhnya i'rab yang masuk pada kalimat itu kan hanya kalimat isim dan fi'il mudhari'. Paham bin? Biar lu baca langsung paham. Ini pasti nggak paham. Bisa diketahui dari situ. Nyambung kan? Itu maksudnya annal ladzi yadkhulul i'rabu minal kalimi innama huwa ismu wal fi'lul mudhari'. Ayo. Nama huwa itu bahwasanya bermula alladzi. Al-ismu itu isim. Al-fi'lu wal fi'lul mudhari' dan fi'il Mudhari'u. wal fi'lul mudhari' dan fi'il mudhari'. Wala yadkhulu dan tidak masuk apa al-harfu huruf. Qauluhu bermula katanya musannif Wala yadkhulu dan tidak masuk apa i'rab al-harfa pada huruf. wala yadkhulu dan tidak masuk apa i'rab al-harfa pada huruf. Nah, i'rab kan masuk pada huruf. Yang karena yang di i'rabi cuma dua. Kalau nggak isim ya fi'il mudhari'. Udah jangan ngomong mulu, Fakir. Sekali nih gue ingetin nih loh. Japir bersama. Ayo. Hadil asma qauluhu bermula katanya musannif hadil asma'i maka itu kita bagi isim dari itu 4 aksam. Ar-rafu bermula rofa, wal nasbu dan nasab, wal qablu dan khafat, wala jazma dan tidak ada jenisnya jazm itu mawjud dilihat di dalam isim-isim. Dalam asma itu kan enak. Yakni menghendaki siapa musannif Berulangi. Qauluhu itu mubtada, ini jangan sembrono loh. Yakni itu khobarnya. yakni untuk menghendaki siapa musannif annal asma'i sesungguhnya pada sesungguhnya bagi isim-isim Itu astagfirullahaladzim, jangan keminter. annal asma'i pada sesungguhnya itu bagi isim-isim mindalika dari itu aksam min aksam al-i'rabi biasanya dari bagian-bagian i'rab arafu apa arafu rofa. Lah iya apa itu maksudnya isimnya anna. Ngerti? Ayo. Nah, benar yang lain yang narkibnya. Nah itu sebagai contoh. Tapi arafku lagi lu diem. Araf anna lil asma'i udah lu aja baca no kelamaan. Ini kita kejar waktu ini. Lu maju aja. Makanya kurang jauh lu ngopinya. Sembarangan pun tolak. Emang lu kemarin pulang kita nggak ngaji lah, ngaji tuh maaf tuh. Emang maaf tuh pulang, Kevin pulang Aziz goncang. Agak lah ngaji terus. Ya kalau nggak ngaji kan kemarin karena saya pulang gantian, iya kan? Ini
min zalika dari itu ay min aqsamil i'rab dari bagian-bagian i'rab ar-raf'a apa rafa. Isimnya anna lil asma'i. Gitu loh. Perempuan di harakatin yang benar. Nahu qoma zaidun seperti lafaz qoma zaidun. Ya. Telah berdiri siapa Zaidun Zaid. Wan nasba dan nasab. Nahu darabtu Zaidan seperti lafaz darabtu Zaidan. Wal khafdu dan khafat. Nahu marartu bi Zaidin. Wa qawluhu dan bermula ucapannya musannif wala jazma fiha dan yaitu lafaz la jazma fiha yakni itu menghendaki siapa musannif annal jazma pada sesungguhnya jazm la yakunu itu tidak ada apa jazm fil asma'i dalam isim-isim. Khobarnya la yakunu sama baik ya. La yakunu itu tidak ada apa jazm fil asma'i itu tetap dalam isim-isim apa aslan hukum asalnya. Kok apa? Aslan di dalam hukum asalnya. Terjemahan bebasnya aslan sama sekali. Oh, gitu mana terjemahan bebasnya? Oke. Qauluhu bermula ucapannya musannif walil af'ali min zalika raf'u wa nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Walil af'ali dan itu tetap bagi fi'il min zalika dari itu aqsam. Ar-raf'u bermula rafa, wan nasbu dan nasab, wal jazmu dan jazam. Wala khafdu dan tidak ada jenisnya khafat itu maujud fiha di dalam af'al. Yakni itu menghendaki siapa kan ini Pin, coba kamu teliti. Kan sebelum walil af'al itu kan ada qauluhu. Ngerti kan? Qauluhu itu mubtada. Nah, walil af'al itu kan badal dari qauluhu. Oke? Yaitu lafaz walil af'al. Nah, yakni itu khobarnya qauluhu. Yakni ya, ucapannya musannif yaitu lafaz walil af'al min dzalika rafu wa nasbu wal jazmu wala qawlu itu yakni. Gitu loh. Ngerti, Bin? Nah, ini harus kuasai nanti berikutnya seperti itu. Nah, termasuk nih saya dengerin. Kitab luarnya kan dari awal bahkan sebelum ngaji. Pas saya ngaji bagi kitab kan suruh baca kan. Nah, itu loh maksudnya. Ayo. Annalil af'ali sesungguhnya itu tetap bagi fi'il min zalika ay min aqsamil i'rab dari bagian-bagian i'rab ar-raf'a apa rafa. Oh. Nahu yadribu itu seumpama lafaz yadribu artinya sedang atau akan memukul. Wan nasba dan nasab artinya nahu la yadriba dan i'rab nasab seperti contoh la yadriba artinya tidak akan memukul sebab fulan. Wal jazma dan i'rab jazm nahu lam yadrib seperti lafaz lam yadrib artinya tidak akan memukul sebab fulan. Wala khafdu dan tidak ada jenisnya i'rab khafat itu maujud fiha di dalam af'al ay laisa fil af'ali tegasnya tidaklah ada fil af'ali itu tetap bagi fi'il apa khafdun khafat. Tuh, benar dulu no. Sebelum kita lanjut nih Pin, kamu sering keder juga. Mentang-mentang itu fil af'ali khobar ya kan? Cuman itu bukan mubtada khobar Pin. Kamu kan sering kadang-kadang salah kan? Nah, itu khafdun di situ bukan mubtada. Karena bukan khobar muqaddam benar fil af'ali. Tapi jatuh setelah laisa. Sementara laisa itu kan saudaranya kak kanan gitu. Ayo no, khafdun apa? Ngerti Bin? Nah, itu harus teliti kalian, Don. Jangan pikirannya apa namanya? Oncom mulu ya. Lu mana masih belum kelar udah kabur. Mau dijemput dulu. Bawa sepeda makanya besok-besok. Enggak. Nah, keluar. Ayo terus. Li'annahu karena sesungguhnya khafat khosun itu yang dikhususkan bil asma'i. Khosun bukan yang di. Kalau yang dikhusus itu mahsusun.
kalian harus dibiasakan khosun yang tertentu. Kan isim fa'il. Khosun asluhu khosisun. Begitu loh. Isim fa'il. Itu tertentu. Taruh proses tadi. Bodoh amat Pak. Khosun yang dikhususkan juga enggak nangis Pak. Ya iya. Ya kan? Cuman kudu bener narkitnya. Terus kudu ketat dari awal. Yo. Khosun itu yang tertentu bil asma'i dengan isim-isim. Wahasiluhu dan bermula hasilnya i'rab atau kesimpulannya i'rab. Wahasiluhu dan gampangannya terjemahan banyak kesimpulannya keterangan punya kepada qaulul musannif. Gitu loh. Wahasiluhu dan bermula kesimpulannya keterangan. Annal i'raba itu sesungguhnya i'rab bin nazari dengan memandang ilal asma'i pada isim-isim wal af'ali dan fi'il-fi'il apa salah satu aksamin apa tiga. Oh, apa itu apa dari mana sih? Ya karena annal i'raba. Salah satu Lu aksamin. protes Bin, jangan diem aja kalau jangan salah. Saya bingung Pak, itu lagi lu ya. Khobarnya anak Bapak Seno. Salah satu aksamin bermula salah satu aksamin. Itu Tiga beberapa bagian. Kismun yaitu satu bagian. Yujadu yang ditemukan apa kismun fil asma'i dalam isim-isim. Wal af'ali dan fi'il. Wa huwa dan bermula kismun. Ar-rafu itu rafa. Wa nasbu dan nasab. paham kan? Kesimpulannya i'rab dipandang kepada isim dan fi'il terdiri dari tiga bagian. Satu bagian yujadu fil asma wal af'al. Ada pada isim dan fi'il yaitu rafa, ar-rafu, wa nasbu. Oke, paham kan? Pin. Don. Apa? Manggut. Artinya isim ada rafa, fi'il ada rafa. Oke? Maksudnya itu ciri umum. Ya bro. Nahu zaidun seperti lafaz zaidun. Wa yaqumu dan yaqumu. Nahu zaidun yaqumu. Mau ada wawunya? Nahu zaidun yaqumu. Lah iya. Seperti lafaz zaidun yaqumu. Zaidun bermula zaid, yaqumu itu berdiri, sedang atau akan berdiri siapa zaid. Fa inna zaidan dan sesungguhnya zaid Wa inna zaidan la yaquma. dan seperti lafaz inna zaidan la yaquma. Artinya sesungguhnya inna zaidan sesungguhnya zaid la yaquma itu tidak akan berdiri siapa zaid. Ya. Wa qismun dan satu bagian yahtassu yang tertentu bil asma'i dengan isim-isim. Apa ismun bil asma'i dengan isim-isim. Wa huwa dan bermula bagian al-qafdu itu qafat nahu marartu bi zaidin seperti lafaz marartu bi zaidin. Ini sedang berjalan siapa saya bi zaidin bertemu dengan zaid. Wa qismun dan satu bagian yahtassu yang tertentu apa kisim. Nah itu wakismun tadi cara bacanya boleh kalian jadiin yaitu badal. Boleh juga kalian jadi mubtada. Kismun bermula satu bagian minha musawatnya kalian buang. Minhanya kemana? Aksam. Salah satu aksamin. Ngerti? Kan nakirah nggak boleh jadi mubtada. Ya kan? Nah, bikin musawat sendiri. Paham kan? Supaya mateng maksud saya. Paham? Yo. Yahtasu itu terkhusus apa kisim bil af'ali dengan fi'il. Bahwa dan bermula ismun. Al jazmu itu jazam, itu i'rab jazam. Nahu la yadrib seperti contoh la yadrib artinya tidak akan memukul kepukulan. Ya udah titik di sini jelasin biar dong, biar paham. Udah tadi udah dibahas bab i'rab. Mau nggak mau sendiri betul deh. Ada di sini ada. Lu kelihatan nggak? Nih. Anwa'il i'rab. Apa ini judulnya ya Anwa'il i'rab.
anwa atau aksam. Aksamul i'rab, macam-macam kan ada 4. Tuh, kesimpulannya gampang. Raf'un 1. Yang kedua nasbun. Yang ketiga khafdun. Yang keempat jazmun. Nah, kan waqsamu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Terus dijelaskan falil asma'i min dzalika rafu wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Ya kan? Terus walil af'ali min dzalika rafu wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Artinya diperhatikan nih Siti sama anu. I'rab rafa dan nasab itu berlaku untuk isim, berlaku juga untuk fi'il. Oke? Khafat hanya untuk isim, ciri khas isim. Jazm ciri khas fi'il. Artinya untuk isim kan ada 3. Rafa, nasab, khafat. Nah untuk fi'il ada 3 juga. Rafa, nasab, jazm. Di dalam isim enggak ada jazm, sebagaimana dalam fi'il tidak ada khafat. Nyambung. Itu kesimpulannya. Wa hasiluhu annal i'raba. Kan gitu. Dan seterusnya tadi lah. Gampang kan? Maka dalam isim dibuat contoh. Zaidun yakumu. Bermula Zaid kan rofa. Yakumu itu berdiri siapa? Zaid yakumu. Ini isim yakumu fi'il. Nasab inna zaidan layakuma. Zaidan isim layakuma kemasukan lan kan nasab yakuma. Lu nyambung nggak? Khofatnya kan bikin dewek marah itu bisa itu. Nah ini udah mewakili zaitun yakumu ya. Zaitun itu isim rofa. Yakumu fi'il rofa. Inna zaidan dan nasab isim. Layakuma. Jadi dia makan nggak harus kiri kanan. Atas bawah penting 2. Itu khot namanya. Layakuma. Nasab kemasukan lan adanya pada fi'il. Artinya rofa ada pada isim dan fi'il. Nasab juga ada isim dan fi'il. Nyambung kan? Lu gampang sebenarnya. Maka Adi harus serius tekun dari sekarang. Mentalnya bercanda dikurangi. Erwin, Alvin, kudu paham supaya beta jadi orang. Nanti beta tidak serius, kita tidak jadi orang. Kalau jadi tikus bagaimana? Saya nggak tanggung jawab. Siti paham? Fitri? Lah iya, gampang kan? Maka deres disimak bal. Seno kok bantu disimak yang termasuk ini yang perlu pematangan maftuh. Munjiri mah bisa sebenarnya. Cuman kalau ngomong bahasa Indonesia susah. Orang koma geus nangtung saha. Ya itu. Enggak apa-apa. Ngomong bahasa Sunda kok emang apa? Oke? Jadi sama tahlil masalahnya. Jadi bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.